bersyukur kepada Allah, dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya. Di mana Nabi dakwah, di belakangnya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya, ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sakaratil maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah coba bilang la. Tidak ada. Akhirnya Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tolong Anda doakan. Nabi heran, kok bisa? Alqamah kan baik agamanya, dia selalu berjamaah, dia selalu ikut pengajian, bagus bacaan Nabi, kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi punya kesimpulan, pasti ada dosanya besar ini anak. Kau cari bapaknya, bapaknya ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, mohon maaf, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ajar itu anak. Setengah mati aku lahirkan, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku susui, setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Maksudnya apa ibu? Pernah suatu ketika saya datang ke rumahnya, karena lama saya tidak pernah ketemu, dia lama tidak datang ke rumah saya, aku rindu kepada anakku, maka aku yang datang ke rumahnya. Ketika saya mau datang ke rumahnya, sebelum saya buka pintu pagarnya, belum saya masuk pintu rumahnya, saya dengar dia berkata kepada istrinya, Bu, datang ibu, sembunyi cepat itu kacang. Didengar sama ibunya, nangis ibunya, tidak jadi masuk kembali ke rumah. Sampaikanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda, katanya besar dosanya nih Alqamah, tidak selamat dia. Panggil ibunya, atau saya yang datang sama dia. Panggil ibunya datang. Nabi bersabda, Bu, lihat anaknya, dia tidak bisa syahadat, tidak selamat kalau tidak dimaafkan sama ibu. Dia bilang ibunya, biar saja, biar rasa supaya kurang ajar itu anak. Kata Nabi, Bu, kalau begitu lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka yang bakar. Karena kalau api dunia masih ringan dibanding api neraka. Adik-adik, api itu ada 3-4 tingkatan. Bapak-bapak, ada yang tahu berapa tingkatan api? Berapa, Dek? 4. Tingkatan pertama warnanya merah. Tingkatan kedua dibakar 1000 tahun, warnanya biru, seperti kompor gas. Bakar 1000 tahun, warnanya menjadi putih, seperti tempat-tempat itu pembukaan timah, pabrik tambang. Itu warnanya putih apinya, sehingga tidak kelihatan kalau dia disemprot. Bakar 1000 tahun, inilah apinya neraka, warnanya hitam. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Ibunya katakan, silahkan. Nabi perintah, kumpulkan kayu. Kumpul kayu, nyala besar. Lalu Nabi tanya ibunya, ibu betul tidak memaafkan anaknya? Betul ya Rasul. Kalau begitu angkat. Kata Nabi, angkat, lempar masuk ke bara api. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, memang diurhaka, tapi kedurhakaannya, kurang ajarnya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya menghamilkan dia 9 bulan dalam perut saya. Saya lahirkan hidup dan mati. Demi Allah, saya maafkan anakku ya Rasul. Jangan kau bakar dia.
Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Lalu diletakkan dengan bersusah payah. Akhirnya Alqamah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meninggal. Alqamah hidup pada zaman Nabi, baik agamanya, tapi menghadapi sakaratul maut dengan tersiksa. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Nah adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran tidak ada pun. Tapi saya yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya kan? Ya adek ya? Adik-adik sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adik-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat. Ketika Dinda di akhirat kelak karena hafal Quran, maka Allah berikan hadiah kepada Dinda ini, adik-adik ini yang hafal Quran. Ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan karena engkau menghafal Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya hafal Quran, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu tetangga saya hebat Ustadz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal, sudah pandai bahasa Inggris. Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris, Pak. Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris. Anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua, Pak. Betul. Betul, saya tidak main-main, Pak. Itu anak-anak di sana baru belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua, Pak. Tidak tahu dia bahasa Bugis. Tidak usah, apa hebatnya pintar bahasa Inggris. Memangnya nanti kalau kita meninggal, anak kita sudah kita masuk kubur, anak berdoa, oh my God, please help me my mother. Tidaklah, ya. Lebih baik anak kita hafal Quran. Sekarang itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang bagaimana model anak durhaka? Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan ada anak usia 22 tahun. Lepas dari di apa itu opname karena dia penyakit diabetes. Masuk di opname, keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor. Dilarang sama ibunya. Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos. Kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak. Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempeleng ibunya. Ditempeleng ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempeleng. Datang bapaknya, dia pukul, melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya, pingsan, dia seret masuk ke gudang, dia cungkil dua belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya, Pak. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian meninggal juga ini anak. Tidak ada yang mau sholat. Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan. Anak durhaka zaman sekarang. Apalagi anak durhaka. Saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan. Mau pergi takziah. Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustadz, tolong datang ke rumah saya, Ustadz. Nangis. Ustadz, tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan ibu, tarik nafas. Tenang ibu, meninggal suamiku Ustadz. Tolong datang ke rumah, saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang bagaimana? Mana semua anak-anaknya? Anakku sibuk semua Ustadz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya, saya bilang, Bu, mana nomor teleponnya anaknya? Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata ibu bapaknya? Daeng, ada berita duka. Meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku, Ustaz. Jadi saya bilang, jadi bagaimana Daeng? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana?
silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustadz. Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz saja yang ngurus. Anak durhaka, Pak. Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau. Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita. Coba kalau anak kita di pondok, Pak. Coba anak kita di pondok, sholat 5 waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus, meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya, tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah, apa yang dimakan? Narkoba, lem pox, lem Korea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isya yang telah sampai. Insyaallah lain waktu